Ruby, oke. Kita akan melihat bagaimana M Offended-nya nanti untuk bisa menarik ya. Kita tunggu aja bagaimana aksinya. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Kenapa tim. Opung bingung Ruby ya? Ruby ya, mau nangkap ini ya kayaknya. Cowok. Buat biar nggak pulang ya cowoknya ya. Cowoknya nggak dikasih main. Lihat, cowoknya ini mereka ngasih cowok nggak dikasih main. Oke. Mereka mau pick siapa? Ini yang aku bilang. Cowoknya cuma pick satu orang kan? Selena doang kan? Ya, sisanya nggak ada sih, kayak tebel-tebel semuanya. Even dia nge-pick Ruby, Langsung dia yang masuk. seneng, Yep. langsung seneng Ruby-nya. Langsung senang Ruby-nya. Itu langsung opening buat Ararkiosi buat buka Yes. fight. Jadi menurut aku mereka sebenarnya mau mengcounter satu hero secara tidak langsung. Dan ini dia, ada Ribo, Katozi, View, Lusty, Platzi di sisi kiri ring tinju kita. Oke, dan juga di sisi kanan ada R7, Whisking, Psycho, Sin, dan juga Finn yang akan langsung hadir dari Ararkiosi dan kita akan dipandu oleh wasit. Wawa, silahkan ya. Yes, dan mari kita doakan yang terbaik untuk wakil dari Indonesia kita Ararkiosi agar bisa memenangkan game yang kedua juga. Amin. Bendera merah Amin, amin, amin. putihnya dong. Ayo, 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 Itu ayo. bersinar dengan luar biasa. Dan ini dia, kita bakal masuk ke game yang kedua. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku di sana, Yep. Ararki Kingdom dan seluruh sobat Mobile Legends. Yuk, kita doakan bisa yuk di game kedua ini. Yuk, bisa grand final yuk. Yo, Bisa, amin. bisa. Amin. Nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan memberikan like. Kita trendingkan hari ini. Kita hancurkan di Land of Dawn nih. Kita lihat bagaimana aksi dari Ararkiosi Gak bersama-sama. trending, gak asik yuk. Oke, langsung aja kali ini Carlton sih memilih ke arah blue buff terlebih dahulu. Sedangkan dari seorang Sin, red buffnya udah dapet bersamaan dengan satu buah purple buff yang dimana dibantuin sama Jauhead. Pinter banget Pisikonya. Cepet banget jadi ngambilnya. Ya smart missile bisa. Udah level 3 tuh, lihat tuh. Oke. Ada ikan paus. Ikan pauca ya. Biar. Masa kemarin ada yang bilang, ikan-ikan apa yang lama? Apa? tuh? Ikan todak. Lah, Kurang ajar. kayak gitu ya. Dan seperti biasa Ji, misalnya ada ikan pauce ya, Iya. berarti mungkin kita akan membacakan bagaimana pesan-pesan ataupun DM-DM yang udah dikirim oleh sobat-sobat Mobile Legends di luar sana. Sok, Benar Oppo banget. atau ya. Dan ke Opung dulu dong. Opung, Bro. Opung, Opung Opung. juga ada. Opung nanti. ada apa, Opung. apa. Ada yang salam-salam. Opung langsung ke email loh biasa. Gak. Nah ini juga ada salam dari Terry Sandi. Apa tuh? Ini udah beranak satu dia bilang. Sin Jongkok RRQ menang. Wah, Sin Jongkok RRQ menang. Gak salah sih. Siap. Mode Sanin. Berubah tuh matanya. Nah, ini ada lagi nih. Salam hormat untuk para caster dari Nazmi Fauzan. Satukan suara kepada netizen Indonesia supaya terus mendukung tim Indonesia dan bisa membawa pulang Piala M2 untuk negara kita tercinta Indonesia. Oke, ini nih dari sini nih, dari Heri Kurniawan ya. Yap. Jalan-jalan ke pasar beli kacang polong. Wah Cakep. enak. Yuk Ararkio kasih paham 3-0. Oh, polong dan kosong. Pas. Ini Bisa, ada mantap. dari Baginda. Apa tuh? Bangun pagi sikat gigi. Cakep. Jangan lupa sarapan bubur. Cakep. Ayo dukung Ararki Hoshi Cakep. agar menang M2 Singapura. Woi, ini ada lagi nih pesan dari Muhammad Ali Mahmud ya. Mudah-mudahan kalau pesan ini dibacakan dia tidak berantem nanti dengan ceweknya ya. Kenapa begitu? Pak, bilangin ke Doi kalau aku udah nggak chat kamu berarti paketanku habis buat dukung Ararki di final lower bracket dan grand final M2 katanya. Wah bagus. Udah. Kirim nomor lo kirim sini. Bagus. Udah ya, kita langsung masuk aja ke dalam in-game kali ini. Back to the game. Di mana para pemain tim Ararki Hoshi bersama dengan Brand Esports kali ini. View menjadi support dari tim Brand dengan Silvananya. Dan kemungkinan besar di arah late game nanti bakal sakit banget nih. Iya, ini masih lama ya mungkin formasi yang mereka keluarkan. Ada yang menjaga di bagian depan untuk memberikan space terhadap core mereka melakukan farmingan. Cloud-nya udah nggak butuh bantuan lagi untuk bisa mengambil satu orange buff. Tapi di bagian bawah ada pertempuran antara Ruby dan juga ada Siluman Naga ya. Masalahnya ketika dipaksa oleh seorang Fletsi, bahkan Whiskingnya yang darahnya full lagi. Ya itu kayak never ending fight yang ada di bottom lane. Kayak ya udahlah kita imbang-imbang aja sampai Fletisi harus ke tengah dulu buat dapetin atau colek-colek pemain Ararkio yang lain. Yes. Iya. Bukan hanya itu aja, ternyata R7 kali ini di arah top lane, dia harus melawan dengan seorang Alice yang dimana Ribo sedikit ketar-ketir. Dari segi health bar-nya, Ribo selalu setengah darah. Flamsy memilih untuk mundur, tapi pasifnya udah mulai nyala nih Opung Wawa. Iya. Oke. Kalau top lane-nya hari itu sampai ngebelakangin Alice-nya. Memang nggak
mau dikasih XP-nya. Oke. Dibiarin, di-push aja biar mininya bukan satu sama lain. Tapi Papulung di arah mid lane sana sepertinya bakal ada baku hantam nih sebentar lagi Papulung. Iya, ini dia udah mulai dikeluarkan aja spiralnya, terkena efek dari Abyssal Arrow, tapi belum ada aksi lanjutan lagi. Masih berdamai, belum ada first pick. Lihat seperempat darah terakhir dan R7 mengganggu di arah top lane. Bakal coba disembur, bukan sembarang sembur aja. Tapi Rimo memilih untuk mundur, sudah level 4. Ingat, dari seorang R7 juga udah level 4. Udah punya zaman force harusnya dari R7. Sedangkan di arah bottom lane, butuh 4 pemain untuk mensecure pintu masuk ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Sin. Oke, cuman ini seperti udah mulai bertumpuk ya pemain di area blue buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ada aksi yang mulai berdekatan nih, udah mulai mendekat perlahan. Tapi Sylvanai udah mulai open vision di bagian depan, mulai mencolok-colok di bagian atas. Udah ada zaman force yang dikeluarkan, tapi untuk Ribo masih belum cukup kuat. Dia lebih baik untuk mundur. Iya, Ribo sama seperti playstyle di game yang pertama, dia memilih untuk bermain defense saja. Dia bakal coba buat dapetin gold yang cukup banyak terlebih dahulu sebelum memulai fight demi fight. Oke, di bagian bawah juga nih udah ada setup yang dilakukan oleh 4 orang. Hanya saja tadi Abyssal Arrow, andai kena itu udah langsung keculik abis, udah nggak bisa lagi balik harusnya. Lasti udah level 4 kali ini. Cukup berhati-hati untuk tim RRQ Hoshi harusnya, karena dia udah bisa nge-kick siapapun. Dan hanya ada satu Purify. Hanya ada seorang yang siap dengan Purify dan Kaltezi memancing keributan di arah Turtle. Harusnya udah dilihat oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Udah terdengar informasi dari seorang Whisky memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bakal ditukar oleh seorang Ribo di arah top lane. Ternyata pertukaran kali ini dari tim RRQ Hoshi antara Turtle dengan Riwo, dan harusnya ini menjadi satu buah keuntungan untuk Sin, tapi menjadi kerugian untuk seorang Riwo di arah sisi samping. Iya, pertukaran satu untuk Turtle, dan sekarang juga tadi udah mulai dicicil-cicil juga shield yang dimiliki oleh Outer Turret. Ada stiker, jangan kau mancing-mancing keributan ya. Dikeluarkannya pula di depan anak-anak RRQ itu, nanti kena udahlah kayak mana lagi, nggak ngerti kita lagi nih. Untung dia keluarinnya RRQ. Iya. Kalau dia keluarinnya Lemon, Ya nggak? Lebih gawat lagi ya. Lebih gawat. Siaga 1 bro. Kalau tim luar udah pakai stiker Lemon, wah siaga 1 gue infoin aja ya. Buat para pemain brand, hati-hati. Retak Land of Dawn dibikin. Rezeki umur gak ada yang tahu. Hati-hati aja. OJ. Oke, dan dari Brand, Cloud masih tetap farming, Blazing Duet untuk membersihkan minionnya, top lane juga masih dibantu sekarang. Karena Latsi sudah mengarah ke bagian atas juga, ke bagian dari top. Sedangkan untuk duel yang tanpa henti sama sekali sebenarnya ini bakal harus diperhatikan antara Yuzong dan juga Ruby. Item apa yang bakal bisa didapatkan oleh kedua hero tersebut? Itu Yuzong Ruby kayaknya 2025 deh baru habis itu kayaknya berantemnya, baru selesainya ya. Kita mah bisa piknik dulu. M10. M10 baru kelar. M10. Oke, tapi bakal coba dihantam di komite, langsung hilang. Lastinya termakan, permainan luar biasa. Di sisi lain, Whisky sudah berhasil mendapatkan satu buah khas Cloud. Di sini Sin memilih untuk clear minute saja. Sin sadar, dia nggak bisa terlalu barbar seperti di game pertama. Dia nggak punya daya dobrak. Tapi di arah top lane, lihat 3 pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi ternyata ada Pion dilempar, mengarah Iberalja ke arah belakang. Ada Kaltezi mencoba untuk membantu, tapi sayang sekali. Lele goreng kremesnya nggak berhasil menumbangkan seorang Pion. Masih berhasil kabur dengan ada Imperial Justice, dan sekarang udah ada Battle Mirror Image juga yang membentuk Kalji. Belum ada yang tertinggal, tapi Blazing Duet dikeluarkan untuk langsung menghilangkan satu wave minion. Dicolek aja oleh R7, tapi ternyata colekan balik deh Kalji. Lumayan ya Pak ya. Terbakar punggungnya langsung tadi. Iya, langsung bolong tuh, langsung lihat ke arah belakang udah ada di secure, ada Blantezi langsung ke arah Pau. My God, di sini bakal coba ditabrak. Tembak oleh dengan retributionnya baik sekali dari seorang Sin. Meanwhile di arah belakang, S7 kiri kanan, depan belakang, atas bawah menuju ke arah seorang Kaltezi, dan Sin lihat di situ Kaltezi terbuka sangat bebas, dia nggak mau terlalu masuk, dan Pisiko memilih untuk mundur. Ribo Sakratul Maut dipulangkan ke Innalillahi dan gak berhasil. Masih dipaksa, Westgate nggak boleh kerja. Mau ditukar dengan seorang Blantezi. Ini bencana untuk Brand Esports. Lihat RRQ Hoshi nggak mau ngelepasin satu orang pun. Minimal dapat satu, udah senang mereka. Udah minimal satu ya, ini satu nih. Tadi mereka bahkan nyaris untuk mendapatkan 2 orang lagi yang tadi, tapi masih dibiarkan untuk pulang mundur dulu, tarik nafas, lebih memperlambat lagi permainan karena Sinnya juga. Ini tarik ulur dari Saiko juga hebat banget. Di saat Saiko mundur, di saat semua terfokus untuk ngejar Saiko, ternyata ada yang satu yang lepas, yaitu Ruby. Whisking yang mendadak masuk dan mulai mengikat abis semuanya juga. Baik banget aksi ganti-ganti yang dilakukan oleh Whisking dan juga Saiko. Belin banget crowd controlnya Opung Wawa. Kacau. Tarik, naik turun juga, dan akankah terjadi fight untuk di top side. Masih farming untuk Hearty ini, mungkin masih butuh item. Nantikan untuk Art of Thievery, oke itu dia sudah keluar, dan yang lainnya bakal tetap
repositioning, regroup. Tapi kerugian sebenarnya untuk Brand adalah mereka harus kehilangan bottom turret. Tapi setidaknya mereka dari brand masih sabar Kartuzinya nggak terpick off. Karena Kartuzi kalau dengan Cloud terpick off 2 kali 3 kali di early, Udah dia gaswat ya. berat banget. Yap. Di early-nya tuh bakal dipegang oleh Hierarchy Yoshi dan kemungkinan besar dari brand esports bakal struggle menuju ke arah late game kalau dia bisa nge-track late game. Kalau nggak bisa, dia bakal ditumbangin di game kedua ini. Queen Swing udah dimiliki oleh Flebji dan mungkin akan cukup pede, dan kita lihat aja sedikit lagi mungkin akan dikeluarkan Blazing Duet. Mereka harus waspada, tapi ternyata Jawetnya pun udah harus meregang nyawa. Ada satu Way of Dragon yang keluar, tapi Zaman Force-nya sempat dikeluarkan, langsung menghilang Cloud di ujung Lihat sana. Zaman Force-nya mengacang-acang, bahkan Sin berhasil mendapatkan 2 poin tambahan. Di belakang sana Ribo bakal coba di-follow up lagi, tapi masih ada Pew di arah belakang. Platzi masih terlalu tebal, Sin memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada Whisky mencoba menyelamatkan seorang PYN kali ini. Sang kapten gak bakal ditinggal begitu aja. Sin, seperempat darah, apakah dia berani? Harusnya enggak, dia memilih untuk mundur. Karena kalau dia satu kali kesabet buntut aja, mungkin pedangnya bisa rontok. Malah kena tombak, tapi ternyata ada satu dimulai ditarik lagi tadi, seperti langsung dilompatin, dicolong sedikit lagi. Yuzongnya, Sin. naganya, Sinnya malah tertancap. Sayang sekali Imperial Justice yang cukup nakal di sana. Tershutdown kali ini tidak bisa dihindari Imperial Justice-nya. Bahkan kalkulasinya sedikit miss dari seorang Sin. Dia kira Imperial Justice-nya udah nggak ada. Iya. Tapi ternyata ketika dia masuk, udah ada kembali dan bahkan nggak ada tempo fokus dari seorang Sin. Iya, Aduh. masih belum punya ultimate kembali ya. Oke, tapi sekarang kita lihat lagi, udah ada Blazing Duet, dibalas langsung dari Zaman Force, tapi ternyata sekarang kau mau apa? my God. Langsung hilang kau di Turtle-nya sana. diamankan R7, mencoba memaksakan dan 1 poin tambahan. Lihat di sini R7 dengan kekuatan bucinnya benar-benar perkasa. Turtle ditumbangkan dan bahkan dapetin poin, dan di sini di arah Sin dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia dapat purple buff yang terlebih dahulu. Whisky memilih untuk mundur, masih bisa bertahan 2 versus 1. Whisky versus everybody. Ini dia bos, ya kan? Tuh, lihat tukang cuci di GH berhasil memberikan permainan yang luar biasa dari Westgate. Ditabrak dengan Azabal Force, tapi ternyata Psycho-nya apakah dia berhasil? Tapi sedikit lagi SP tersisa. Psycho, aduh sayang banget, darahnya disedot kena ilmu hitam dari naga ini. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi ternyata permainan dari tim Hierarchy Yoshi membuat para pemain tim Brand sedikit bertekuk lutut. Iya. Tapi pertukaran turretnya masih adil 1-1. Dan juga aku bisa bilang bahwa ini adalah play yang luar biasa dari R7 tadi. Kayak R7 yang membalikan keadaan semuanya. Waktu dia ditendang sama Cho tadi sebelum fight yang ada di area dari Turtle ya. Yes. Dia tendang Cho, dia langsung pakai Purify-nya sama Force dikeluarin, bahkan ngebalikin dapatin card easy. Yes, Yap, Sin untuk Dua kali Cloud-nya loh. hilang 2 kali dalam 2 menit terakhir. Ya, dari R7 dua-duanya. Udah aku bilang kan, kalau Kartezi ke pick off 2 kali itu biasanya gameplay dari Brand tuh agak sedikit goyang. Goyang biasanya. Kalau Kartezinya di pick off 2 kali, apalagi kalau Kartezinya udah ke pick off melakukan hal-hal konyol, itu biasanya Kartezi itu gameplay di game itu agak sedikit kurang kalau menurut aku ya, ngelihat permainan dari Kartezi. Oke, untuk sekarang juga nih dari Flebji juga udah langsung, oh Black Dragon Form langsung lompat ke bagian depan, udah ada satu Imperial Justice juga. R7 terkurung di bagian dalam, tapi R7 malah terkena efeknya, dilemparkan ejector, Chow-nya dimakan habis-habisan, hilang sudah 1-1. Pertukaran 1-1, tapi Sin di arah bottom lane fokus untuk mendapatkan 1 buah turret. Lihat, dia nggak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kau baku hantam, yuk sok aku teh farming naon eta ieu. Lo orang Benny lapas Sunda sih sebenarnya. Tapi bakal coba dihajar di arah belakang dari seorang Kartezinya. Tempo sampai ke arah belakang, langsung memilih untuk ke arah 4 daggernya dan tertangkap Sinnya. Oh my god, ini bencana. Sinnya ditumbangkan. Berhasil ditumbangkan 1-1, tapi ternyata Kartezinya harus makan rumput bersama dengan Flebji di sana. Bakal coba dihajar. Lihat telur dadar yang gak berhasil didapatkan oleh seorang Pew, tapi di sana masih ada Pisiko ke arah belakang. Masih mau lebih Ribo karena seorang Min. PYN ini kaptenku, jangan kau sentuh kaptenku. Kubaku hantam kau pulang kau ya setang. Dilanjutkan lagi dengan ada Zaman Force. R7 masih ingin lebih. Hilang sudah kau di sana. Dia tadi main tombak terus, kau tombak kawan-kawan aku nih. Aku lemparkan bola-bola magicnya sama kau ya. Nah kan kau sudah ku bilang kau pukul PYN, kau sentuh kaptenku, kutumbangkan pala kau. Hilang sudah Sylvana-nya. R7 lagi dan lagi bisa mendapatkan 1 orang dari Brand Esports. 13 6 poin kill sementara. Oke, tapi kali ini ingat Brand Esports dia masih punya seorang Pew. Di late game nanti dia bakal sakit banget. Ribo juga udah punya nafas beda seperti di game yang pertama.
Kalau coba dipaksa, lihat damage-nya, ada Pisiko, Ya lihat ampun. pesengnya dan ditabrak oleh seorang Pisiko. Astagfirullah, langsung ditumbangkan di arah turret. Kena tabrak robot sekencang itu. Udah ada satu si Halberd juga, tapi ternyata sekarang udah ada yang dilemparkan. Walaupun tadi ada Imperial Justice, tapi dia masih sempat untuk keluar dari lingkarannya. Dan apa offendernya terkena karena satu orang. Untungnya tadi masih dia bisa kabur ke bagian belakang. Zamanfon dikeluarkan juga, view-nya menghilang di bagian belakang. Naganya berubah, ngejar ke arah mana. Flapsy, aduh sayang banget. Scene-nya pun harus terkena, Oji. Scene-nya harus tertangkap oleh seorang naga refleksi, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus standby. Ini bisa menjadi satu hal yang bisa dibilang merugikan untuk RRQ Hoshi. Kenapa? Mereka kehilangan 2. Sedangkan Brand Esport bakal coba untuk fokus ke arah Lord. Dia juga punya Retribution. Saya di garis depan, flicker ke arah belakang. 2 F-Dragon dari seorang Whiskey masih bisa bertahan. Apakah Whiskey? Almost is never enough. Hampir saja gak pernah cukup, tapi Whiskey udah do the best. Thank you so much untuk Whiskey. Di arah Lord tadi hampir saja. Hampir saja tadi terkena efek dari kibasan kelelawar yang dikeluarkan oleh Ruby itu. Aduh. Ya. Ini bakal perang dari side juga. Ini bakal bergantung. Kayak tadi kita lihat ya, Ribo yang begitu lama buat strong sama juga dengan Flaptizi. Sedangkan dari RRQ Hoshi mereka akan sangat mengandalkan R7. R7 di sini harus menjadi jangkar utama untuk RRQ Hoshi agar bisa mengangkat. Mungkin bahkan sambil menunggu untuk Sin kembali lagi. Untuk bisa mendapatkan item terlebih dahulu atau mendapatkan tempo yang diinginkan oleh dia. Tempo sih, lebih ke arah tempo. Karena scene-nya kali ini kehilangan tempo bukan karena gameplaynya, tapi karena semua mata tertuju pada Sin. Di game yang pertama Sin benar-benar outstanding banget, dan bahkan lihat di arah top lane sana, Sin harus mundur, damage terlalu sakit, dan Lord yang mulai mengamuk ke satu turret di arah top lane. Harus pecah. Pisiko sudah berada di arah mid. Para pemain dari tim Brand mereka bakal coba untuk meng-cutting dari minion para tim RRQ Hoshi di arah top lane sana. Dapat top lane untuk mundur. R7 harus mundur. Gak boleh terpick up kali ini. Satu turret diamankan lagi dan lagi. Bahkan Lord sudah ditumbangkan di mid lane. Masih mencoba ditahan oleh para pemain tim RRQ Hoshi. Iya, tadi di bagian atas untungnya ada Blazing Duet yang bisa dihindarin oleh 2 pemain RRQ. Selamatlah mereka. Lord pun berhasil, walaupun ya di bagian tengah area pertahanan semakin diperkecil lagi. Ayo RRQ, kalian pasti bisa lah pokoknya. Wow. Kali ini lihat RRQ Hoshi masih bertahan bersama dengan Brand Esport. Brand Esport udah punya Athena Shield untuk seorang Pew. Brand Esport udah mulai memegang tempo permainan di game yang kedua kali ini. Dan bahkan harusnya Kaltezi udah punya item-item untuk menumbangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Ya, ketika dia sudah punya tadi Demon Hunter dan juga Golden Staff, jadi itu sudah kayak PR bagi RRQ Hoshi. Jadi tinggal bagaimana gak terlalu snowball dari Brand Esportnya, mereka masih bisa dapetin point kill atas Kaltezi, sekaligus bisa kembaliin keadaan split out. Mungkin jawaban sedikit dari RRQ Hoshi untuk sekarang sambil menunggu balik lagi apakah momentum akan berpihak kepada mereka. Oke, tapi kali ini lihat bakal coba dipasang ke arah belakang, para pemain bakal diganggu, masih diamankan. Sin memilih untuk mundur. Imperial Justice bahkan Whiskey-nya masih bisa bertahan hari ini. Masih coba untuk bertahan. I'm offended. Zamanfon di arah belakang. Damage terlalu sakit. Flaptizi satu hilang. Dan bahkan Whiskey nggak bisa bertahan. Gak ada pertukaran untuk kali ini. Papulo. RRQ Hoshi berada di posisi yang kurang baik. Berada di posisi yang terpressure. Mereka harus mendisiplin laningnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan team fight, karena dari seorang Ling gak ada purple buff. Ingat, Ling tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya, dan kalau aku menotis ya, dari item-itemnya hanya ada si Halberd yang dipegang oleh Sin. Kita belum melihat adanya NOD ya. Oh, sudah ada dari NOD udah ada dari Pin. Sementara itu tadi memang kayaknya pertempuran selalu diawali dengan adanya Imperial Justice yang dikeluarkan oleh view yang ada dari Brand Esport itu sendiri ya. Baru semuanya mulai berkumpul dan untuk melakukan seluruh skill untuk bisa membabat habis dari player lawan. Itu dia aku bilang. Ini hati-hati, zaman pas sudah dibuka di arah depan sana. Pisiko bakal coba ditangkap, dilempar ke arah belakang. View-nya bakal coba ditumbakin. Harusnya hilang. View-nya harus hilang. Ini free banget untuk para tim RRQ Hoshi, tapi sayang sekali. Kaitan mau dari seorang Whiskey gak berhasil mendapatkan leher-leher dari tim Brand Esport. Itu udah sayang sekali tadi Offended-nya gagal untuk mendapatkan beberapa player ya, karena udah cukup jauh juga jaraknya. Ribo lebih memilih untuk langsung clear minion aja, tapi di area untuk purple buff-nya langsung dijagain 3 satpam komplek nih ya Om Awa ya. Ya, dan sekarang ya Brand dalam kondisi yang cukup bagus karena kali ini Alicia well fed juga, udah gendut.
Nah sekarang ini tempo Soblengnya dikeluarkan lagi, dia berhasil kabur kah untuk Sin ke bagian belakang, tapi ternyata masih ingin maju ke bagian depan, sedikit lagi SP tersisa. Udah ada Blazing Duel, sayang banget, sayang sekali. Sinnya harus lagi dan lagi menghilang, tapi R7 pun harus menyusul sekarang. The Oci. Way of Dragon berhasil menyelamatkan dari sisi seorang Whisky. Ini bencana. Ingat, 3 player RRQ hilang dan Brand bakal fokus banget untuk dapetin Lord tanpa ada kontes sama sekali. Ini menjadi satu hal yang rugi banget Om Wawa. Apa yang dia harus lakukan oleh tim RRQ Yoshi Om Wawa? Yes, mereka harus bisa menghindari fight demi fight yang nggak penting sama sekali. Yep. Kayak tadi mereka mencoba untuk kontes mungkin di area dari Purple. Dan split mungkin adalah jawaban yang paling dibutuhkan oleh RRQ Hoshi. Setidaknya mereka nge-push dulu di lane yang berbeda sambil menunggu untuk Lordnya, dan mereka harus bisa menahan. Tampaknya adalah bagaimana cara mereka bisa menahan. Yang kedua, jangan sampai ke-pick 1 demi 1 seperti tadi Whiskingnya. Yep. Mungkin kena Imperial Justice jadi 4 lawan 5. Oke, udah ada satu buah Shadow Mask yang dibuka. Lasti kali ini udah ada satu turret sebelum ada Bapak Lord yang didapatkan. Ini bitter terbuka sangat bebas. Ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk tim Brand. Ingat, RRQ Hoshi kemarin pun masih mampu menahan atas tim Omega dengan turret yang ompong dan tak ada sama sekali. Iya, sampai dengan 34 menit kita harapkan RRQ juga bisa mengeluarkan lagi seluruh kemampuan terbaiknya untuk di game yang kedua ini dan bisa membalikan keadaan. 16-13 skor udah semakin mendekati, tapi untuk net worth Brand Esports sekarang udah jauh mengunggulin. Wow, dibalap, tapi kali ini dari segi poin kill pun RRQ Hoshi bakal dibalap lagi dengan 3 poin saja. Di arah top lane, R7 bakal coba untuk membantu bersama-sama, bakal menuju ke arah ini. Bitter di arah top lane sudah pecah. Para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba ditahan tanpa benda tubuh dan PYN yang tertangkap. Ini bisa menjadi bahaya. PYN ditumbangkan, R7 di arah belakang. Whiskey berhasil mendapatkan satu dari Fluffy, dan sedangkan Kasih bakal coba difokuskan oleh seorang Bizigo. Satu didapatkan, Gillespie dan seorang Rimo. Dan oh my god, 2 hilang dari tim RRQ Hoshi. Para Brave Sword fokus ke arah base-nya dan ini bencana. Lihat, Brand Esports take the game to, oh my god, 40. Oh wow, what happened for this game? Satu sama sayang sekali, cukup terpleset sepertinya di game yang kedua ya Om. Iya, dan juga kayak kalau kita lihat dari game kedua tadi, Brand Esports mereka kayak lebih siap juga ya untuk setelah berhadapan dari game yang pertama. Kita lihat mereka cukup dibantai, tapi tiba-tiba mereka dengan draft yang jauh, well prepared, udah lebih siap lagi. Mereka langsung ngamanin cloud-nya, dan juga tadi kita lihat Ribo yang tadi aku bilang, Alice-nya kali ini lebih gendut, lebih fat, lebih susah buat ditangkap.